أحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pada kesempatan yang lampau kita telah memulai penjelasan tentang nama Allah Al-Muhsin. Kita lanjutkan insyaallah pada pagi hari ini. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai dari para hamba-hambanya agar mereka bertaqarrub, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang terkandung dalam nama-nama Allah yang baik-baik. Maka dia Allah Ar-Rahman, namanya Ar-Rahmah. Dialah Tuhan yang Maha Penyayang, menyukai pula dari hamba-hambanya yang memiliki sikap penyayang kepada hambanya, kepada makhluknya. Wahwal Karim, dialah Tuhan Allah yang memiliki nama Al-Karim yang artinya Maha Dermawan. Yuhibbul Kurama, menyukai pula orang yang dermawan. Muhsinun, dialah Allah yang memiliki nama Muhsin, yang Maha Baik. Yuhibbul Muhsinin, menyukai pula orang-orang yang berbuat kebaikan. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian wahai manusia. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah baikan seperti itu pula. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw, sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan senantiasa bersama orang-orang yang mereka senantiasa berbuat ihsan. Ya, telah kita jelaskan pekan lalu Allah memiliki dua, secara garis besar Allah itu nama-namanya digolongkan menjadi dua bagian. Ya, yang dalam nama-nama tersebut terkandung sifat. Maka sifat Allah ada namanya sifatul jamal, yang kita disuruh untuk berusaha meniru sifat tersebut. Sifatul jamal seperti sifat karam, mulia, dermawan. Ya, sifat ihsan, sifat rahmat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, menyukai orang-orang yang memiliki sifat rahmat pula. Ya. Adapun yang kedua sifatul jalal, sifat keagungan Allah yang kita dilarang menirunya. Seperti sifat ya al-azamah, Maha Agung, al-kibru, kesombongan, dan yang semacamnya. Naam. والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها، كما جاء ذلك في حديث جبريل المسوري عليه السلام. وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله جل وعلا يراه لا يخفى عليه منه شيء، وهذا إحسان في عبادة الله وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كما تقدم. Adapun ihsan dari seorang hamba adalah merupakan tempat yang paling tertinggi daripada tingkatan-tingkatan agama. Sebagaimana terdapat dalam hadis Jibril, yaitu hadis kedatangan Jibril yang masyhur, di mana Nabi SAW menafsirkan ihsan dalam hadis tersebut adalah ketika seseorang menyembah Tuhannya seolah-olah dia melihat Tuhannya. Jika dia tidak melihat Tuhannya, maka sesungguhnya dia meyakini Tuhannya melihatnya. Tak ada yang tersembunyi sedikit jua pun bagi Tuhannya. Dan inilah makna ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan dia adalah merupakan ya tingkat tertinggi dari bangunan agama. Ihsan adalah ya kesempurnaan dalam segala macam bentuk ibadah. Sehingga seorang hamba dalam melakukan aktivitas apapun dia benar-benar merasa sedang dilihat Tuhannya.
Kalaupun dia tak mampu melihat Tuhannya di dunia, dia yakin Tuhannya melihatnya. Dia merasakan keberadaan Allah ketika dia berbuat amal saleh. Merasakan Allah mendengar rintihannya, mendengar doanya. Allah melihat sujudnya, melihat bangunnya. Inilah ihsan. Dalam segala macam bentuk ibadah, inilah tingkatan tertingginya. Ketika dia berinfak, dia yakin Allah sedang melihatnya, Allah meridainya. Ya, inilah ihsan. Sebagaimana dalam dunia ini, orang-orang itu akan berusaha maksimal bekerja jika ada pengawas datang. Ketika datang pengawas, maka dia berbuat ihsan, maksimal. Karena dia diawasi. Ya. Ketika pengawas tak ada, ya, tak ada CCTV, tak ada yang mengontrol, ya, tak ketat penjagaan, maka dia pun bermalas-malasan. Ini bukan ihsan. Jadi ihsan seorang hamba adalah upayanya maksimal dalam beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ihsan dalam berinfak adalah berinfak dengan apa yang dia sukai, yang dia cintai, yang paling dicintainya. Ini ihsan dalam berinfak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan pernah memperoleh sempurnaan kebaikan sampai kalian mampu berinfak dari apa yang kalian cintai. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, inilah kebunku Rauha, inilah yang paling kucintai. Sementara Allah telah menurunkan ayatnya, kalian tak akan pernah mencapai derajat kebaikan sampai berinfak dari apa yang kalian cintai. Maka saksikanlah kebun ini kulepaskan untuk Allah dan Rasulnya. Inilah ihsan dalam berinfak. Anta tasaddaqa wa anta syahihun sahihun. Berinfak ketika dalam keadaan sehat walafiat. Ta'malul ghina, engkau dalam keadaan berambisi untuk menjadi orang yang kaya. Wa takhshal faqra, engkau takut fakir tapi kau tetap berinfak. Ya, berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tak ada orang yang tahu, hanya dia dan Allah tabaraka taala. Ya. In tubdu shadaqati fa ni'mahi, kalau kan berinfak orang tahu, bagus. Wa in tukhfuha, tapi kalau kan sembunyikan dia, wa tu'tuhal fuqara, kalian berikan kepada fakir miskin yang butuhkan, fa huwa khairun lakum. Itu lebih baik bagi kalian. Inilah ihsan dalam berinfak. Ya, kalau sudah mau mati dia, datang tanda-tanda sakarat, barulah sibuk dia berinfak. Baru sibuk diambil catatan, ini untuk si fulan, untuk si fulan. Maka ini nilainya tak sama dengan orang berinfak ketika memang mampu dia menikmati hartanya. Sehat walafiat, tapi dia berinfak kala itu. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى عباد الله برا بالوالدين وصلة للأرحام ووفاء بالحقوق وإعانة لذوي الحاجات وكف الأذى عن الطريق والاجتهاد في إيصال الخير لهم إلى غير ذلك من الإحسان لعباد الله. Dan di antara bentuk ihsan adalah al-ihsanu ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia. Ya. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia adalah orang yang paling terdekat dengan kita, yaitu orang tua. Birran bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan sulit kita berbakti kepada orang tua kita kalaulah kita tidak berharap surga Allah, wajahnya, pahalanya. Apalagi ketika orang tua kita mungkin dahulu karena kurangnya agamanya tak mempedulikan kita. Banyak orang-orang tua yang tak punya agama yang baik, menyia-nyiakan anak-anaknya, menterlantarkan, meninggalkan, tak memberikan nafkah, dibiarkan. Ya, ini ujian untuk seorang anak. Andai kata dia melihat orang tuanya yang tak peduli kepadanya, tak melihat negeri akhirat, tak melihat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sulit berbuat baik kepada ibunya, ayahnya yang tidak berbuat baik kepadanya. Ya, mungkin dia akan selalu bentak-bentak orang tuanya. Tatkala orang tuanya tua, dia ingin berlindung di bawah naungannya, karena dahulu orang tuanya mungkin berbuat zalim kepadanya, menterlantarkannya, mungkin menzaliminya, mungkin dahulu memukulnya, menamparnya, menempelengnya.
Kalau dia tak berharap pahala, berat untuk berbuat ihsan kepada orang tua. Tapi kalau dia berharap pahala dari Allah, yang dia buat itu Allah lihat, ya, akan Allah beri ganjaran, maka semua gundah gulananya, semua sakit hatinya akan hilang. Ya, inilah dampak daripada ihsan. Semua orang mencintai orang tuanya, semua orang memuliakan orang tuanya, tapi bertingkat-tingkat. Ihsan dalam menyambung silaturahmi kepada kedua orang tua adalah bagaimana membuat orang tua ridha dengan segala macam sikap-sikap sang anak. Berkata-kata dengan lunak, berkata-kata dengan lembut, tak berani mengangkat perkataan di hadapan orang tuanya. Ini ihsan. Ya, menyiapkan makanan orang tuanya, ini ihsan. Kadang-kadang sudah berkeluarga, ya, didahulukannya makanan suaminya, anaknya, orang tuanya terakhir, sisa baru orang tua. Ya, maka ihsan itu dalam berbakti kepada orang tua adalah pelayanan yang maksimal, yang paling sempurna terhadap orang tua. Ya, berkata-kata yang lembut, sabar dengan perangainya. Ya, kadang orang tua karena kurangnya agama tak baik akhlaknya, tapi anak diperintahkan untuk sabar. Ya, inilah ihsan kepada orang tua. Wasilatun lil arham, wasilatun lil arham. Di antara bentuk ihsan adalah menyambung silaturahmi kepada karib kerabat, sanak keluarga, handai tolan, paman, anak-anak paman, bibi, anak-anak bibi, sepupu, ya, kakek. Menyambung silaturahmi kepada mereka. Bagaimana menyambung silaturahminya? Mengunjungi mereka ketika memiliki kemampuan, berbuat baik kepada mereka, ya, membantu mereka. Ini adalah ihsan kepada karib kerabat, mensubsidi mereka jika memang dianggap mereka butuh subsidi. Lihatlah bagaimana ihsan Abu Bakar kepada, ya, salah seorang kerabatnya. Padahal kerabatnya ini nakal. Ketika terjadi peristiwa hadithul ifki, kerabatnya ikut menyebarkan, ya, gunjingan-gunjingan aib, celah, fitnahan tentang ibunda Aisyah. Ya. Maka Abu Bakar ketika tahu kerabatnya itu ikut dalam menyebarkan kejelekan putrinya Aisyah, dia marah. Dia bersumpah demi Allah, tidak lagi kuberikan kau subsidi bantuan. Maka turunlah ayat mengingatkan Abu Bakar Siddiq agar terus berbuat kebaikan. Wala ya'tali'ul fadli minkum wasa'ati. Janganlah bersumpah orang-orang yang memiliki kelebihan, keutamaan, tidak lagi memberikan kepada kerabat dekatnya. Ya. Maka Abu Bakar kembali menyambung silaturahminya. Ya, yang paling berat adalah menyambung silaturahmi kepada kerabat yang jahat kepada kita. Zalim. Kita memberi, dia menahan. Kita baik, dia jahat. Ya, kita tegakkan keadilan, dia tegakkan kezaliman. Ini yang paling berat. Dan inilah hakikat daripada menyambung silaturahmi. Ya. Wafa'an bil huquq. Ya. Wasilatan bil arham, wafa'an bil huquq, memenuhi, ya, di antara bentuk ihsan adalah memenuhi segala macam hak-hak. Memenuhi hak anak, memenuhi hak istri, memenuhi hak tetangga, memenuhi hak kerabat, memenuhi hak orang tua, memenuhi hak penguasanya. Setiap orang itu punya hak yang harus dipenuhi. Penguasa punya hak yang kita harus penuhi, taat kepadanya, patuh kepadanya dalam perkara kebaikan, tak memberontak, tak membangkang, mendoakannya untuk kebaikan. Ini hak penguasa. Ya, yang namanya hak diberikan, ada namanya hak jalan. Atut tariqah haqqah, berikan hak jalan. Jalan itu berikan haknya. Kadang-kadang kita membuat orang tak nyaman di jalan. Buat polisi tidur tinggi-tinggi, bagaikan benteng. Ya. Mobil parkir kiri kanan, orang menyusahkan orang lewat. Tak berikan hak. Berarti dia tidak berbuat ihsan. Ya. Jalan umum menjadi jalan miliknya. Ya, yang dia tutup portalnya menjadi bagian daripada miliknya, dan seterusnya. Wayanatan lidzawil hajat,
membantu segala macam orang yang membutuhkan. Ya. Wa kaffal adza 'anil nas. Berusaha menahan diri untuk tidak menyakiti manusia, wal jitihad fi isal khair, bersungguh-sungguh berupaya maksimal untuk menyampaikan segala bentuk kebaikan lahum bagi mereka, apa yang mereka hajati, apa yang mereka butuhkan, ila ghairi dzalika min al-ihsani li ibadillah, dan hal-hal lainnya yang mampu dilakukan seorang untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Ya, nampak orang berjalan, mobilnya kosong, nampak orang tersebut butuh bantuan, berhenti, tanya, ya bisa kami bantu Pak, mau kemana? Bawa, angkut dia. Ini bagian daripada ihsan. Ya. Dan boleh jadi hal-hal yang semacam ini yang kelak berkekalan di sisi Allah, yang Allah akan berikan ganjaran. Yang kita murni melakukannya karena nggak ada tendensi sama sekali. Tak berharap pujian dan pujaan, hanya berharap daripada Allah Jalla wa'ala bantuan semata. Banyak orang-orang yang butuhkan, yang kita ketahui bantu mereka dengan apa yang kita mampu. Inilah ihsan. Sering membantu hamba-hambanya, Allah akan senantiasa membantu kita. Ya, mencintai hamba-hamba Allah, Allah mencintai kita. Menyayangi hamba-hamba Allah, Allah menyayangi kita. Dermawan kepada hamba-hamba Allah, Allah dermawan kepada kita. Mempersulit hamba Allah, Allah akan persulit kita. Resikonya, man syaqqa musliman syaqqa Allah alaih. Yang persulit orang muslim, Allah akan persulit dia. Ya, nah. وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين ومن ثمار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه وطمأنينة قلبه. Dan Allah telah menjanjikan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, balasan yang besar. Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Apa yang kita buat dari kebaikan pasti ada balasnya. Dan jangan berharap langsung dapat balasan dari orang yang kita berikan baginya kebaikan, tak perlu. Nanti akan Allah balas. Ya. Dan boleh jadi kebaikan-kebaikan yang Allah hantarkan kepada kita anak-anak dampak daripada kebaikan orang tua kita. Allah balas setelah orang tuanya meninggal, anak-anaknya tak diterlantarkan. Ya, orang tua kita baik kepada manusia, maka Allah baik kepada anak-anaknya. Dapatlah kita kebaikan orang tua kita. Ya, jadi amal saleh orang tua begitu besar dampaknya bagi kebaikan anak-anak. Ya. Jadi jangan berharap kebaikan dari orang yang telah kita bantu. Berharaplah daripada Allah semata. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna. Disiapkan baginya kebaikan. Dan kampung yang penuh kebaikan dialah surga, wa ziyadah. Dan disiapkan baginya tambahan kebaikan, yaitu melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tak pernah menyia-nyiakan ganjaran orang-orang berbuat ihsan. Pasti Allah akan berikan. Maka jangan pernah takut berbuat baik, Allah akan balas kok. Ya. Dan kita pun tak tahu mana satu yang Allah Jalla wa'ala akan terima daripada amalan kita, maka berusaha terus berbuat baik. Ya. Mana tahu satu dua daripada amal benar-benar ikhlas. Dengan sebab itu Allah selamatkan kita daripada azabnya di dunia dan di akhirat. Berbuat kebaikan bagikan orang yang menyemai tanaman, menyemai benih. Pokoknya disemai saja. Setiap tempat-tempat yang kira-kira bisa tumbuh disemainya. Nanti ternyata ada yang tumbuh, ada yang tak tumbuh, tak peduli dia. Ya, begitulah dalam beramal saleh. Berbuat baik dalam segala keadaan. Tak tahu mana satu yang menjadi sebab Allah selamatkan kita daripada azab Allah. Ya. Nah, wa min thimaril ihsani al-'azimati fid dunya insyirahu sadril muhsin. Ada efek yang paling lezat, efek yang paling nikmat
di antara buah ihsan yang agung di dunia ini adalah insyirahu sadril muhsin. Akan menjadi lapang hati orang yang senantiasa berbuat baik. Lapang hatinya. Dan nampak orang susah-susah, kita turun, kita punya air, berikan ke dia, Pak, untuk minum. Hati tenang, tentram, itulah ihsan. Berbuat ihsan kepada makhluk menenteramkan jiwa, mendatangkan kesehatan bagi hati dan kesehatan pada fisik. Karena itulah sedekah itu bisa menjauhkan daripada penyakit. Kenapa? Kelezatan dia ketika berinfak membuat sehat hatinya. Hati sehat menjadi sehat fisiknya. Ya. Orang yang paling banyak berbuat ihsan kepada hamba, kepada makhluk, dialah yang paling lapang jiwanya, tentram hatinya. Tak ada beban dalam hidupnya. Ya. Karena selalu dia melihat bagaimana orang-orang yang dia berikan itu menikmati pemberiannya. Jadi inilah buahnya insyirahu sadril muhsin. Hati orang berbuat ihsan itu kan menjadi lapang. Itu yang dicari. Yang kita cari adalah hati yang lapang. Yang kita hindari adalah hati yang sempit, jiwa yang sempit, pikiran yang sempit. Kita hindari. Bagaimana melapangkan hati? Berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Tawadhu, merendahkan diri kepada hamba Allah. Ya, tak merasa lebih hebat daripada hamba Allah. Membuat mereka cinta kepada kita. Ini ihsan. Insyirahu sadril muhsin wa tibu nafsihi. Ya, lapang dadanya. Ya, baik perasaan jiwanya. Wa tamaninatu qalbihi, tentram tenang hatinya. Ini dampak daripada ihsan. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun ihsan ini akan mendatangkan kenikmatan hati. Ada kucing yang kelihatan ya butuh dengan makanan, kita bantu, kita beri makanan, tenang hati, tentram. Ada hewan yang terjepit, kita bantu dia, kita keluarkan, tentram, tenang. Berbuat baik kepada hewan saja pun menenteramkan jiwa, menenangkan. Ya, bahkan sebab rahmat Allah datang. Bagaimana seorang pelacur selalu berbuat dosa besar gara-gara ihsannya kepada anjing yang kelihatan kehausan. Dia turun ke sungai, ke dalam sumur, kemudian dia ambil dengan sepatunya, dia berikan kepada anjing yang kehausan tadi, yang menjilat-jilat tanah karena haus bersangatan. Dia pun tentram melihat anjing tersebut minum, hatinya pun lapang, jiwanya pun tenang. Allah ampunkan dia dengan dosa-dosanya. Allah bimbing dia untuk taubat. Ya, di antara hal yang dapat membuat orang melepaskan kemaksiatan adalah berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada hamba ketika hamba sangat membutuhkannya. Kadang-kadang orang tuh stres loh berbuat maksiat. Pening dia gimana cara melepaskannya. Sudah menjadi kelezatan, menjadi darah daging, tak bisa dilepaskan. Ya, dia sendiri pun mencela, melaknat dirinya. Bingung bagaimana cara melepaskan daripada kemaksiatan. Jangan dikira orang berbuat maksiat nikmat, tidak. Para pelacur, para penzina, orang-orang berselingkuh, jangan dikira nikmat. Ya, mereka pusing bagaimana melepaskan maksiat. Sebagaimana para pecandu rokok, sebenarnya mereka ingin tidak merokok, tapi berat. Ya, bagaimana caranya agar Allah bantu kita melepaskan maksiat? Berbuat baik kepada makhluknya ketika memang makhluk tersebut sangat membutuhkan. Bagaimana pelacur ini Allah bimbing untuk bertaubat dengan ihsannya kepada sang anjing, akhirnya Allah ampunkan dia dengan dosa-dosanya. Jadi kalau berat meninggalkan maksiat, kecanduan nonton film porno, kecanduan ini, kecanduan selingkuh, bahkan sebagian mungkin kecanduan homoseksual, jalan tak ada kecuali berbuat ihsan kepada hamba. Ya, berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala luruskan hatinya, sucikan jiwanya. Nah. ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له عن أسباب شرح الصدر قال: ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان
فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah berkata ketika menjelaskan efek daripada berbuat baik kepada makhluk, melapangkan jiwa. Perkataan yang begitu indahnya, kata beliau, wa minha, di antara sebab hati menjadi tentram, tenang, jiwa menjadi lapang, al-ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk, wa naf'uhum bima yumkinuh, selalu berusaha memberikan manfaat terhadap makhluk dengan apa yang mungkin dia buat. Minal mal, kalau dia punya harta, dengan hartanya disubsidi, diberi bantuan. Wal jah, dia punya kekuasaan, dengan kekuasaannya. Wan naf'u bil badan, membantu hamba dengan badan ketika dia memiliki, tak punya uang, tak punya harta, tak punya kekuasaan, tak punya jabatan, dia punya tenaga, membantu orang dengan tenaga, angkat-angkat benda, tak butuh harta untuk mengangkat-angkat benda, membantu orang, menurunkan barang-barangnya, menaikkan barang-barangnya, ini tenaga saja. Wal badan wa anwa'il ihsan, bil badani wa anwa'il ihsan, dan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan lainnya. Fa innal karimal muhsina, sesungguhnya orang dermawan, orang yang baik, asyrahun nasi sadran, mereka yang paling lapang dadanya, tentram hidupnya, nyaman, tenang. Wa atyabuhum nafsan, yang paling baik jiwanya. Wa an'amuhum qalban, yang paling nikmat perasaan hatinya. Wal bakhil, orang yang kikir, takut keluar hartanya, takut keluar uangnya, tenaganya, pikirannya, kikir, bakhil. Manu', menahan segala kebaikan ada padanya untuk sampai ke orang lain, itu manu'. Bagaimana mereka? Alladzi laisa fihi ihsan, yang tak ada pada kebaikan, adhyaqun nasi sadran, orang yang paling sempit dadanya. Orang bakhil itu sempit dadanya. Sangat berhitung sekali dengan uangnya, dengan hartanya, berat, sempit. Sementara orang dermawan lapang dadanya, tak dihitung-hitungnya kali. Orang bakhil dibenci makhluk, dibenci manusia, dibenci hewan. Sementara orang baik dicintai Allah, dicintai manusia, bahkan hewan pun mencintainya. Orang bakhil jauh daripada kebaikan di dunia dan di akhirat. Tak mau berbagi nikmat Allah berikan kepadanya. Inilah orang bakhil. Banyak Allah beri nikmat kepadanya. Diberikan kelebihan kekayaan, tak mau berbagi. Diberikan kelebihan ilmu, tak mau berbagi. Dan seterusnya. Wa angkaduhum aishan, yang paling buruk, yang paling merana hidupnya. Wa a'zamuhum hamman wa ghamman, yang paling galau, risau hatinya. Inilah orang bakhil. Makanya kita disuruh untuk menjauhi sifat bakhil. Iyyakum wasyuhha, jangan kalian kikir. Fa innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kikir ini telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Naam. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويؤفى أثره وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساخ قلبه ومثل ضيق صدر البخيل وانخسار قلبه. Dan Nabi telah memberikan contoh dalam hadis yang sahih, perumpamaan antara orang bakhil dan orang yang baik.
senantiasa bersedekah. Ya, bagikan dua orang laki-laki yang memakai pakaian dari besi untuk melindungi dia, perisai. Ya, pakaian besi. Orang-orang dahulu perang pakai pakaian besi. Ya, pakaian atas dan pakaian bawah. Ya. Adapun orang yang bersedekah, kullama hammal mutasaddiqu bisadaqah, setiap kali dia ingin bersedekah, ittasa'at alaihi, pakaian besi ini semakin meluas. Wan basatat, semakin lapang, membuat dia bebas bergerak. Ya. Hatta yajurra thiyabahu wa yu'fi atharahu, sehingga akhirnya pakaian itu menjadi besar, menjulur-julur. Ya. Menutupi seluruh tubuhnya, tapi luas, lapang, tak sempit. Ya, selamat daripada serangan musuh. Tak ada tempat untuk dikenai musuh, dan dia pun lapang bergerak, bebas bergerak. Wa kullama hammal bakhilu bis sadaqati, adapun orang bakhil tiap kali mau bersedekah, lazimat kull halaqatihi makana. Ya, maka setiap daripada tempat-tempat terbuka dari baju besi ini semakin menyempit. Walam tattasi alaih, tak bisa meluas. Ya, menyempit, tak bisa bergerak dalam baju besi tersebut karena kikirnya dia. Ya, tiap kali mau bersedekah, tak bersedekah, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Itulah perumpamaan hati orang yang bakhil, sempit. Fahadha mathalun syirahi sadril mu'minil mutasaddiq wa infisahi qalbih. Inilah perumpamaan orang mukmin yang bersedekah, hatinya menjadi lapang, jiwanya menjadi tentram. Wa mathalu dhiqi sadril bakhil, dan perumpamaan sempitnya dada orang-orang kikir, wa inhisari qalbih, tertekan hatinya. Ya. Naam. Wa amma thawabul ihsani fil akhirati fakulu ma tastahihi al-anfusu wa taladduhu al-a'yun yanaluhu al-muhsinun. Qala ta'ala lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Nah, adapun balasan kebaikan di negeri akhirat nanti, maka tak usah ditanya. Segala yang disenangi oleh jiwa, segala yang terasa sedap dipandang mata, enak didengar telinga, semua disiapkan untuk mereka. Orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Kata Allah dalam surat Zumar ayat 34, lahum ma yasha'un, bagi mereka disiapkan apa yang mereka mau. Inda rabbihim, ada di situan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan, baik dalam ibadahnya kepada Tuhannya maupun ihsannya kepada makhluk ciptaan Tuhannya. Inilah agama Islam. Maka salah kaprah ketika mengatakan Islam itu agama teroris. Ini ajarannya. Membunuhkan, jangankan membunuh jiwa yang maksum, membunuh manusia, membunuh kucing aja masuk neraka. Bagaimana membunuh jiwa yang maksum, yang terpelihara darahnya tapi ditumpahkan? Lihatlah bagaimana kaum muslimin menaklukkan dunia, menyebarkan rahmat dengan agama tauhid, menyebarkan keadilan. Lihatlah bagaimana kaum kufar masuk ke negeri orang, menjajah, menghabisi penduduk setempat. Benua Amerika itu milik siapa? Suku Indian. Siapa yang menghabiskannya? Yang dipuja-puja orang, Columbus. Dia yang menghabisi orang-orang Indian. Tempat mereka diambil, mereka dibakar, mereka dibunuh. Ya. Kenapa sampai orang-orang Afrika itu ke Eropa sana, ke Spanyol dan lain-lainnya? Ya, diambil dijadikan budak oleh para penjajah. Begitulah mereka. Nah. Wa qad jama'a Allahu lahum baina thawabainil mu'ajjali wal mu'ajjali fi qawlihi fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Bahkan Allah telah menggabungkan bagi orang-orang berbuat ihsan dua ganjaran. Ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat. Kata Allah, fa'atahumullahu thawabad dunya. Allah berikan bagi mereka balasan ganjaran di dunia. Sebelum mati sudah dirasakan nikmatnya ganjaran kebaikannya. Dicintai orang, dimuliakan orang. Hatinya lapang, tentram, dijauhkan daripada penyakit, mara bahaya.
Ini adalah ganjaran di dunia. Anak istrinya semuanya baik-baik, Allah jaga, pelihara mereka. Wa husna thawabil akhirah. Dan tentulah sempurna akan diberikan balasan negeri akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Maka sebelum mati sudah dia rasakan nikmatnya kebaikan di dunia. Naam. Ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi. Ya. Semoga Allah jadikan kita dari golongan orang-orang yang berbuat ihsan dengan segala macam karunia-Nya dan kedermawanannya. Semoga Allah jadikan kita semua yang hadir dan yang mendengarkan kajian ini orang-orang selalu berusaha berbuat ihsan, bukan sebaliknya menzalimi hamba. Ingat, berbuat zalim kepada hamba menghalangi engkau daripada rahmat Allah, kebaikan Allah. Subhanallah, sedih. Kawan-kawan kita yang berbuat zalim kepada kawan-kawan yang lain sedih, akan hilang dari kajian, lepas cabut. Kenapa? Menzalimi hamba-hamba Allah SWT. Kalau antum mau tetap ngaji, tenang, tentram, selalulah menghindari kezaliman kepada hamba-hamba Allah. Itu kuncinya. Maksiat antum buat jauh daripada kajian. Allah haramkan nikmat kajian ini kecuali kepada orang-orang yang berusaha terus-menerus untuk menempa dirinya menjadi orang-orang yang berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, berbuat ihsan kepada makhluknya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi